wabarakatuh. Okay, now we will discuss our review for Science IPT ya. Okay, can you see my screen? Yes. Yes. Okay. Number 1, a plant has different parts. Tanaman itu punya bagian-bagian yang berbeda. Label the parts of the plant. Jadi sebutkan bagian-bagian dari tanaman. Coba dilihat kotak yang pertama ini adalah flower ya, bunga. Lalu leaf, daun. Dan stem, batangnya ini. Kemudian ini adalah akarnya, root. You can rewrite on your sheet. Flower, leaf, stem, and root. Kalian di tema 3 juga belajar tentang bagian tumbuhan, sama ya. Cuman kalau di tema 3 ada tambahan buah, ada tambahan biji ya. Kalau di sini kalian hanya 4, flower, leaf, stem, and root. Naufal sudah ditulis? Ya, lanjutkan. Okay, now number 2. The table shows some materials and their properties. Tabel berikut ini menunjukkan beberapa bahan dan sifat-sifatnya. Complete the table. Lengkapilah tabelnya. To have been done for you. 2 sudah dikerjakan untukmu. Material and object. Bahan dan bendanya. Glass window. Kaca ya. Jendela kaca. Wool clothes. Ini kain dari wool ya. Plastic bag. Jadi tas plastik, tas kresek. Property of material. Sifat bahannya. Is it flexible? Apakah fleksibel? Kita tahu glass window itu no ya. No. No fleksibel. Kalau wool clothes dia yes. Yes. Dia bisa Yes. ditarik-tarik ya. Kemudian Yes. plastic bag juga yes. Ya, Yes. dia bisa kita kencangkan. Nah. Kemudian is it hard? Apakah keras? Glass window yes. Yes. Wool clothes-nya no. No. Kemudian kalau plastik bag-nya no. Wool clothes itu kan lembut ya. Kalau plastik bag dia soft ya. Kemudian is it transparent? Apakah tembus cahaya? Kalau glass window iya. Yes. Dia tembus cahaya. Kalau wool clothes no. Dia ya tidak tembus cahaya. Lalu kalau plastic bag dia tembus cahaya. Yes. Okay, rewrite on your sheet. Alma, have you rewrite? Yap. Okay. Now page 2. Okay, on page 2. On page 2, number 3. Aldo measures forces. Aldo sedang mengukur gaya. Forces itu gaya. A. Aldo uses equipment X to measure a force.
Aldo menggunakan peralatan X untuk mengukur gaya, sebuah gaya. Write down the name of equipment X. Tulislah nama dari peralatan X itu. Apa? Namanya adalah dynamometer. Dinamometer. Dia adalah alat untuk mengukur gaya. Yang mana alatnya ini? X ya. Alatnya ada pegas ya. Kemudian dia kalau kita gantungkan benda di bawahnya itu dia bisa tertarik, bisa terulur ya. Bisa mengendur. Nah, itu. Kita punya di lab MIPA kita punya X ya. Andaikan kita bisa bertatap muka, Ustazah Tari bisa membawakan ke hadapan kalian ya ke kelas. Oke. Dynamometer namanya. Dinamometer ya. B. The force of the bag on X is 2 units. Gaya pada tas ya yang tercantol atau tercantol. Ya, yang ada di X ini kan tasnya, bagnya ini kan nyantol ya di X-nya ya. Itu adalah 2 unit. Biasanya unitsnya kalau gaya itu satuannya Newton ya. Describe how Aldo can decrease the force on X. Jelaskan bagaimana Aldo bisa mengurangi gaya pada X itu. Nah, agar X-nya itu gayanya berkurang, maka harus kita kurangi juga beban atau massa yang ada di dalam tasnya. So, by decrease the mass of X. Jadi dengan mengurangi massa dari X-nya. Oh, bukan massa dari X-nya ya. Mass of the bag. Ini diganti ya kalian ya. The mass of the bag. Jadi massa tasnya yang kita kurangi. By decrease the mass of a bag. Describe how Aldo can increase the force on X. Jelaskan bagaimana Aldo dapat meningkatkan gaya pada X. Gaya pada X-nya ini agar semakin besar, apa yang harus dilakukan? Ya, kita menambahkan massa di tasnya. By add the mass of bag ini ya, X-nya diganti bag. By add the mass of bag. Safa sudah? Ya, konsentrasi ya. Konsentrasi, fokus. Ya, thank you Safa. Rafif, where are you, Rafif? Okay, we continue on number 4. A fish is a living animal. Ikan itu adalah hewan yang hidup. Write down 2 life processes of a fish. Tulislah 2 siklus hidup dari ikan ya, seekor ikan. Nah, yang pertama kita tuliskan ada X telur. Lalu dia berkembang jadi larval. Larva itu ikan yang paling kecil ya, yang barusan menetas, telur yang baru menetas. Lalu berkembang jadi fry. Fry itu ini, Ustazah tuliskan di sini. Fry is ready to start eating on their own. Jadi fry itu adalah ikan yang apa ini ya, siap untuk mencari makan sendiri. Jadi dia kecil-kecil, masih kecil, tapi dia sudah siap mencari makan ya. Lalu juvenil. Juvenil itu adalah kalau di kalian gitu remaja ya, tapi kan nggak mungkin ya ikan remaja ya kan. Nah, kalau juvenil namanya kalau di ikan itu juvenil. Juvenil itu the time fish spend developing from fry into reproductively mature adults. Jadi saat dimana ikan itu menghabiskan perkembangannya dari fry tadi ya, dari tahapan fry itu ke masa reproduktif. Jadi ke masa-masa dewasa yang matang untuk bereproduksi. Nah,
Jadi ini masa remaja. Kalau di kalian itu masa remaja itu kan kalian sudah puber ya, masa pubertas. Nah itu. Kalau di ikan bukan namanya puber, oh ikannya sudah puber Usada. Bukan ya, tapi namanya juvenil. Lalu dia akan berkembang menjadi adult atau dewasa dan dia akan spawning. Spawning itu Bertelur. ikan betinanya itu sudah siap untuk bertelur. Nah, ini proses daur hidup yang pertama. Lalu daur hidup yang kedua lebih singkat lagi. Sebenarnya sama, cuman lebih singkat. Eggs, kemudian little fish, adult, and spawning. Jadi telur, terus ikan kecil di sini itu gabungan antara Larval. fry and juvenile. Lalu kemudian adult dan spawning. Ini kalian tulis ya, fry and juvenile ini kalian tulis. Fry itu apa, juvenile itu apa, biar kalian nanti di rumah itu ingat ya. Sekarang ingat-ingat, tapi siapa tahu besok kalian lupa. Nah. Syafran, have you Rara, finished, Syafran? sudah ditulis. Kayla, where are you, Kayla? Raihan, have you write? Raihan. Yes. Maaf ini tulisannya Usada Tari ya, sangat indah. Masih bisa dilihat kok. Bisa dibaca. Bisa. Sampai Jelas bacanya kok, agak-agak Usada susah Tari. ya. Sudah sering baca begini. Tulisannya ayahnya Usada Tari itu lebih bagus loh dari ini, Nak. Oh, kalah Usada Tari itu kalau sama ayah. Oke, finish. Yes. Finish. Finish. Rendra, finish, Rendra. No. Continue, Rendra. Adut. Oke, finish, Rendra. Rara, finish. Rara, have you done? Ya, oke. Number 3. The table shows the properties of some materials. Materials A, B, C, D, E, F. Properties sifatnya ya, tabel berikut ini menunjukkan sifat dari beberapa bahan. Ini bahannya, ini ada sifatnya. Ada 4 sifat yang diteliti ya. Is it strong or weak? Apakah kuat atau lemah? Yang A kuat, strong, B weak, C weak, D strong, A weak, F strong. Does it conduct electricity? Apakah bisa menghantarkan listrik? Yang A yes, bisa. B yes. C no. D no. E yes, F yes. Does it conduct heat? Apakah dia bisa menghantarkan panas? A yes, B yes, C no, D no, E yes, and F no. Does it have a high melting point? Apakah memiliki titik lebur yang tinggi? Titik lebur yang tinggi itu bisa meleleh dengan mudah itu loh nak ya. Semakin tinggi titik leburnya, oh kalau semakin tinggi titik leburnya iya.
Melting point itu titik lebur, meleleh ya. A yes, B yes, C no, D yes, E no, and F yes. Nah, sekarang kita lihat. Which material conducts heat and has a low melting point? Yang mana bahan yang dia bisa mengantarkan panas dan dia mempunyai melting point yang rendah. Kalau di sini kan high melting point, yes. Berarti kalau yang di sini yang ditanyakan low melting point, berarti kita cari yang no. No ini berarti dia tidak punya melting point yang high. Berarti dia melting point-nya low, ya. Nah, berarti kita cari yang conducts heat dulu. Ini conducts heat, berarti yang yes ini ada A, ada B, dan ada E. Lalu yang low melting point berarti yang no. Yang no ini ada C, tapi dia tidak conduct heat, berarti dia bukan jawabannya. Dan ada E, ada E. Yang E E. ini no, tapi dia juga conduct heat. Nah, berarti jawabannya adalah yang centangnya 2 ini. E. Yang E. Metals conduct electricity and heat. Logam itu bisa mengantarkan listrik dan panas. Which three materials are metals? Yang mana 3 bahan yang merupakan logam? Kita lihat yang menghantarkan listrik dulu. Yang menghantarkan listrik yang yes adalah A, B, E, dan F. Sedangkan yang menghantarkan panas yang yes ada A, B, dan E. Kita cari yang dua-duanya tercentang. Ada A, ada B, dan ada E. Berarti A, B, dan E. A, B, E. Ya. Kenapa yang F tidak? Padahal dia bisa mengantarkan listrik karena dia tidak mengantarkan panas. Jadi yang F ini bukan logam. Bukan metals. Oke, Rendra, have you finished? Ya. Nulisnya agak cepat ya, Nak. Nulis agak cepat. Page 3. Oke, page 3 ya. Adina plays on a slide. Jadi Adina itu sedang bermain apa? Peluncuran Prosotan. ya, atau apa namanya? Prosotan. Nah, prosotan. Adina sits at the top of the slide. Adina itu duduk di atas, bagian atas ya, dari prosotan ini. She is not moving. Dia tidak bergerak. What must Adina do to move down the slide? Apa yang harus Adina lakukan agar dia bergerak turun, meluncur? Nah, jadi yang harus dia lakukan ya dia harus menggerakkan badannya ke bawah kan gitu ya. Jadi dia harus move down her own body. Adina moves down the slide slowly. Adina itu dia berseluncur ya, itu dengan lambat ya. Write down 2 things she can do to move down faster. Tulislah 2 hal yang bisa dia lakukan untuk bisa meluncur dengan lebih cepat. Nah, yang pertama berarti wear a slippery clothes. Jadi menggunakan pakaian yang licin, yang bahannya licin ya. Sehingga apa? Kita mengurangi gaya gesek antara pantat, antara kaki ya. Jadi antara tubuh kita yang menempel di slide ini dengan permukaan slide-nya. Cara mengurangi gaya gesek itu adalah dengan cara melicinkan. Nah, salah satunya dengan menggunakan slippery clothes. Lalu yang kedua adalah relieve her body. Relieve her body itu adalah meringankan tubuh. Kalau untuk benda selain manusia kita pakai lighten ya. Lighten things, lighten the things or lighten a box. Kita meringankan kotak, tapi kalau untuk body kita pakai relieve. Relieve her body. Meringankan tubuhnya. Seperti kamu kalau berenang.
Kamu kan akan meringankan tubuhmu kan? Nah, sama dengan slippery. Jadi jangan, untuk apa meringankan tubuh ini? Untuk mengurangi gaya tekanan. Jadi tekanan pada slide-nya itu harus berkurang agar kita bisa meluncur. Oke. Tika, have you done rewrite the answer? Okay, now number 7. People who cannot see use braille to read. Orang yang buta ya, yang tidak bisa melihat, tunanetra, itu dia menggunakan huruf braille untuk membaca. Seperti ini anak-anak huruf braille-nya ya. Braille bumps on the paper. Jadi ini adalah kode ya, kode huruf braille-nya pada kertas. Nah, fingersnya ini jarinya itu yang meraba menggunakan kulit indera peraba kita. Which sense is being used to read the braille bumps? Indera apa yang digunakan untuk membaca kode braille-nya ya, huruf braille-nya, yaitu touch, bukan skin. Skin atau kulit itu adalah nama organnya. Kalau pertanyaannya which organ of the body, baru kalian jawab skin. Tapi kalau which sense, indera apa, kita jawabannya kalau in Indonesia, in bahasa, kita jawabannya adalah indera peraba. Apa indera peraba itu? Touch ya. There are 5. Nah, dilihat di sini, Ustazah Tari sudah tuliskan. There are 5 sense in our body. Ya, ada touch. Touch ini indera peraba. Ada sight, indera penglihatan. Jadi kalau bukan besok soalnya, misalnya waktu IPT soalnya bukan tentang huruf braille. Nah, misalnya soalnya tentang yang lain yang jawabannya adalah sight, indera penglihatan. Jawabannya indera penglihatan, jangan gunakan eye. Kalau pertanyaannya which organ, baru gunakan eye. Karena yang ditanyakan organ tubuh. Tapi kalau yang ditanyakan tuh which sense, inderanya gunakan sight. Ya. Sight itu indera penglihatan. Kemudian hearing. Hearing ini indera pendengaran. Jadi kalau pertanyaannya sense, jawabannya bukan ear. Ear itu kalau pertanyaannya organ, ya. Smell. Smell itu indera pembau. Kalau organnya yang ditanyakan berarti jawabannya nose. Tapi kalau sense maka smell, indera pembau. Lalu taste. Taste itu indera pengecap, bukan indera perasa. Indera pengecap. Kalau pertanyaannya which organ, maka jawabannya apa, Nak? Lidah itu apa? Tang. Jawabannya tang. Tapi kalau which sense, jawabannya adalah taste. Oke, sekarang Ustazah sebutkan inderanya, kalian sebutkan organnya. Touch. Skin. Sight. Eye. Eye. Smell. Nose. Ustazah akan sebutkan organnya ya. Oh, nggak usah karena di sini ada. Wes, itu aja. Ustazah ulangi ya. Kalian sebutkan organnya. Touch. Skin. Sight. Eyes. Ear. Smell. Taste. Oke, sudah tahu bedanya organ and sense? Oke, ya, excellent. One more ya, because time is up. Each letter has a different pattern of bumps. Ini of ya, di situ tertulis ok. Of bumps. Setiap huruf itu punya pola yang berbeda, ya. What information do you need to
to read a book using Braille. Informasi apa yang kamu butuhkan untuk membaca buku yang menggunakan Braille? Nah, ada 4 anak-anak. Ada 4 yang kita butuhkan. Yang pertama adalah seek out Braille instructional materials. Kita butuh melihat bahan instruksi untuk Braille. Jadi cara petunjuk untuk membaca Braille itu seperti apa? Braille ya. Kita butuh ini. Yang kedua adalah memorize the numbers of the 6 dots in a Braille cell. Kita butuh menghafalkan jumlah dari 6 titik ya pada Braille-nya, Braille cell-nya. Ini yang dimaksud Braille cell itu seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah start with the first 10 letters of the alphabet. Mulai dengan 10 huruf pertama di alfabet. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sampai J. A sampai J dulu. Nah, baru setelah A sampai J, baru nomor 4. Add the 3 to form the letters K through T. Jadi kita tambahkan 3 titik atau titik 3 gitu ya untuk membentuk huruf K sampai T. Jadi aku nulisan Ya. nanti aja. Ini pelajaran apa sih? Sains. Jadi Ada titik 3. ada 4 langkah ini atau 4 informasi Aku ini udah tak yang screenshot. kita butuhkan. Bisa. Ayo di screenshot. Kalian boleh men-screenshot, tetapi Ustadzah yakin tidak ada yang terserap di otak kalian. Jadi menulis itu anak-anak fungsinya itu bukan untuk agar Ustadzah itu suka bikin kamu capek, bukan. Tapi karena apa? Karena otakmu itu akan berproses. Dengan kamu membaca, otak itu berproses merekam. Merekam 25%. Saat kamu menulis, otakmu merekam 25% lagi. Jadi saat kamu menulis, itu kamu merekam 50%. 50% itu, kalau kamu menulis kan pasti kamu membaca kan? Nah, jadi otakmu udah merekam 50%. Nah, nanti di rumah kamu review lagi, nambah lagi persentase rekamannya, recordingnya. Ya. Okay, ya. We discuss until number 7 for today. And the next day, on thematic for science, we use the time for continue our materials about review IPT. Ya, jadi tematik IPA-nya kalian Ustadzah stop dulu. Ustadzah akan fokus untuk membahas review IPT-nya dulu ya. Kita akan lanjutkan di hari Rabu ya, kita ada tematik IPA ya. Kita akan lanjutkan di hari Rabu. Baik. Ustadzah stop share ya. Nanti kalian bisa menyimak di recording video. Nah, Ustadzah akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you for your attention today. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi